Halo teman-teman semua yang dalam rangka pendataan pegawai non-ASN, sesuai surat yang sudah kami edarkan, teman-teman bisa mendownload file Excel. Kali ini saya berbagi cara mengisi lampiran 1 dan lampiran 2 pada file Excel yang telah kami bagikan pada link yang telah tersedia, yaitu link ini. File yang di-download adalah file Excel ini dengan nama file pendataan ASN 2008 sampai 2021. Ini bisa di-download. Setelah di-download, kita buka file Excel-nya. Lalu kita ke lampiran 1. Nah, pada lampiran 1 ini semua kolom pada file tersebut pada lampiran 1 harus berformat teks dan formatnya sudah dan kolomnya sudah berformat teks, tidak perlu dirubah lagi, tinggal langsung melakukan pengisian. Kita mulai dari nick tinggal disesuaikan dengan data nick saudara melalui kartu keluarga atau KTP. Lalu nomor kartu keluarga, teman-teman bisa lihat di kartu keluarga. Sebaliknya pada kolom nomor peserta XTHK2 itu dikosongkan saja. Lalu pada nama lengkap, kolom nama lengkap menggunakan huruf kapital semua. Misalnya saya contohkan ini. Menggunakan huruf kapital semua dengan menyesuaikan nama saudara-saudara. Lalu pada kolom tempat lahir ada kode dan nama daerah. Nah, untuk kode dan nama daerah bisa diambil pada sheet lokasi ini. Klik lalu cari, misalnya lahirnya di mana. Misalnya di Sumba Barat Daya, cari Sumba Barat Daya. Lalu ambil ID ini dengan nama kabupaten ini. Ini saya kopikan saja, saya praktekkan. Lalu dipaste pada kolom ini. Formatnya ini tetap harus berformat teks. Perhatikan, formatnya tetap berformat teks. Perhatikan ya kawan-kawan. Ini. Lalu pada tanggal lahir, tinggal diisi saja tanggal lahirnya berapa, tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Formatnya juga harus berformat teks, tidak boleh dirubah. Dahulukan tanggal, bulan, dan tahun, dipisah dengan tab datar. Lalu ke kolom jenis kelamin, jika perempuan pilih P dan laki-laki pilih L. Langsung ketikkan L. Lalu kita berpindah ke kode dan nama pendidikan, di data pendidikan. Untuk kode dan nama pendidikan bisa dicarikan di sheet data pendidikan. Misalnya ini S1 Sains dan kodenya ini. Ini tinggal dipastekan, di copy, lalu dipastekan pada kolom pendidikan, kode dan nama pendidikan. Dipastekan itu. Selesai dia. Lalu nomor ijazah disesuaikan dengan ijazah teman-teman. Nama perguruan, nama sekolahnya disesuaikan, tinggal diisikan. Sesuaikan huruf besar kecilnya, ada spasi, disesuaikan semua. Lalu tanggal lulus bisa dilihat pada ijazah. Formatnya format teks. Misalnya tanggal lulusnya tanggal 10 bulan 10 2010. Ini contoh ya. Misalnya isinya begini aja. Ya. Lalu di data jabatan ada kode, nama, nomor SK. Maka kode jabatan ini bisa diambil pada data jabatan. Sheet data jabatan ini
cari jabatan teman-teman sesuaikan dengan SK, tinggal di copy paste pada lampiran ini. Selesai untuk data kode jabatan dan nama jabatan. Nah, untuk nomor SK yang diinput pada data lampiran 1 adalah tahun 2021. Jadi sesuaikan dengan SK teman-teman yang keluar pada tahun 2021. Lalu di kolom tanggal SK disesuaikan juga tanggal berapa SK-nya keluar, bulan berapa, dan tahun berapa. Tanggal awal kerja disesuaikan juga, lalu tanggal kerja akhir per 31 Desember 2021. Untuk kode unit kerja, teman-teman bisa cari pada sheet data UNOR atau unit kerja, langsung dengan mencari nama unit kerja, misalnya Badan Kepegawaian. Ini tinggal dicari. Ini tinggal teman-teman copy kode unit kerja dan nama unit kerja, lalu dipastikan pada lampiran ini. Satu pada kolom kode unit kerja di sini, dipastikan di sini. Oke. Selanjutnya untuk kode pendidikan SK, ini kode pendidikan SK ketika SK-nya masih, contoh pada data pendidikan SK masih SMA, maka disesuaikan. Jika masih SMA, jika sudah sarjana sama ke pada data tersebut, sudah S1 Sains ini, tinggal diambil saja kode ini, dipastikan ke sini. Jika di sini masih SMA, tinggal ke lokasi pendidikan, cari SMA, pendidikan SMA, sama begitu. Tinggal diambil saja, copy paste pendidikan SMA-nya, begitu. Lalu ke kolom berikutnya, jenis penanda tangan. Ini bisa diambil pada kolom data jabatan penanda tangan. Ini misalnya penanda yang menandatangi SK saudara-saudara itu adalah bupati, tinggal di copy kode ini dan nama jabatan penanda tangan, lalu dipastikan pada kolom jenis penanda tangan dan jabatan. Mungkin itu selesai, dan teman-teman perhatikan semua data pada data lampiran 1 akan menjadi data utama. Data utama yang tidak akan bisa dirubah oleh admin, dan teman-teman juga tidak akan bisa merubahnya. Jadi pastikan pengisiannya tidak boleh salah. Ini di tahun 2021, data 2021. Data utama pada lampiran 1. Selanjutnya pada lampiran 2, teman-teman bisa menyesuaikan dengan lampiran 1. Diisi urutannya menurun dari tahun 2020. Kenapa di 2021 tidak perlu diisi? Karena data 2021 sudah masuk pada data utama. Jadi di sini data tahun 2021 tidak perlu diisi. Yang diisi adalah tahun 2020 ke bawah sampai 2008 jika teman-teman kontraknya dari 2008 sampai 2021. Tinggal disesuaikan. Nomor NIK-nya diambil dari lampiran 1. Nomor SK-nya teman-teman bisa sesuaikan di SK teman-teman dari tahun 2020. Tanggal SK, tanggal kerja awal, tanggal kerja akhir disesuaikan dengan SK teman-teman. Unit kerja jika mengalami perubahan, teman-teman bisa mengambil dari data unit kerja, bisa disesuaikan. Langsung di copy nama unit kerjanya. Untuk kodenya tidak perlu, khusus untuk data riwayat lampiran 2. Untuk nama jabatannya juga demikian. Jika terjadi perubahan nama jabatan disesuaikan. Jika di tahun 2020 nama jabatannya berbeda, teman-teman ke sheet data jabatan, kopikan nama jabatannya, kodenya tidak perlu dikopi, khusus nama jabatannya saja dipaste pada kolom nama jabatan. Sebaiknya pendidikan juga begitu, dikopikan saja nama pendidikannya, lalu dipastikan, bisa dicari pada data pendidikan.
Untuk penandatangan SK disesuaikan, kodenya tidak perlu, hanya nama jabatan penandatangan saja. Untuk jenis pembayarannya disesuaikan, diambil dari data jenis pembayaran ini. Pada data sheet data jenis pembayaran disesuaikan, jika jenis pembayarannya dari APBD maka diisikan 1 ya. Jika pembayarannya dari jenis APBD diisi 2, jika pengadaan barang jasa diisi 3, dan jika dari BLU diisi 4, diisi pada kolom ini. Selesai. Setelah mengisi selesai, teman-teman print dan memberikan kepada pimpinan untuk menandatangani dan memasukkannya ke Badan BKPSDM dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Surabaya, terhitung mulai hari Senin tanggal 28 Agustus 2022. Teman harus membawanya. Setelah teman masukkan data tersebut, teman-teman harap memantau pada link pada portal pendataan ini. Teman-teman memantau dengan melakukan registrasi pada link ini. Untuk tutorial tata cara registrasi akun dan pengisiannya nanti saya buatkan lagi berikutnya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman penjelasan saya tentang pengisian lampiran 1 dan lampiran 2-nya. Terima kasih.